Raja damai dan Bapa yang kekal, Engkau Yesus, Yesus, kasih-Mu sungguh besar. Penasehat, penasehat ajaib, Allah perkasa, Raja damai dan Bapa yang kekal, Engkau Yesus, Yesus, kasih-Mu sungguh besar. Terima kasih Tuhanku, Kau jadikan indah hidupku ini. Terima kasih Yesusku, buat semua yang terjadi di hidupku. Kau penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah perkasa, Raja damai dan Bapa yang kekal, Engkau Yesus, Yesus, kasih-Mu sungguh besar. Terima kasih Tuhanku, Kau jadikan indah hidupku ini. Terima kasih Yesusku, buat semua yang terjadi di hidupku. Terima kasih, terima kasih Tuhanku, Kau jadikan indah hidupku ini. Terima kasih Yesusku, buat semua yang terjadi di hidupku. Saat ini saudara, dalam hadirat Tuhan, kita bawa seluruh hidup kita, hati kita dalam hadirat-Nya. Biar kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih pada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kita saat ini, saudara. Terlepas dari setiap keadaan kita saat ini, kita harus selalu yakin, beriman bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Kau Allah kami yang besar, Tuhan. Kasih-Mu sungguh heran bagi setiap kami. Terima kasih, oh Yesus, kami menyembah-Mu. Oh, mari angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhanku, Kau jadikan indah hidupku ini. Terima kasih, terima kasih, amin. Yesusku, buat semua yang
Kau jadikan indah hidupku. Oh, terima kasih, terima kasih Yesusku, buat semua yang terjadi di hidupku. Oh, I want to thank you, Lord. I want to thank you, Lord, for you make all things beautiful in your time. I want to thank you, Lord, for all the things that you have done to us. I want to thank you, Lord, for you make all things beautiful in your time. I want to thank you, Lord, for all the things that you have done to us. For all the things that you have done to us. For all the things that you have done to us. That you have done to us. Oh, terima kasih buat setiap perbuatan Tuhan, buat setiap pertolongan Tuhan, buat setiap kasih-Mu bagi hidup kami. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Amen. Untuk selama-lamanya ya Bapa, ya Allah kami akan terus mengatakan bahwa Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Bapa kami. Terima kasih Yesus. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Katakan dia Yesus baik. Oh, dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia
Yesus baik, Dia baik buat saya. Sekali lagi, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik. Kami yakin dan percaya Yesus, Dia Yesus baik, oh Dia Yesus, Dia Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia baik, Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Oh, Dia baik, thank you, Lord. Sejak Engkau hadir dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan, Engkau mewarnai kehidupan kami, Engkau menerangi seluruh kehidupan kami. Karena itu Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Biar terang-Mu itu Tuhan terus menerangi hidup kami ya Bapa. Hingga hidup kami pun Tuhan bisa menjadi terang bagi saudara-saudara di sekitar kami ya Tuhan. Terutama bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Kami berdoa biar Engkau memakai kehidupan kami menjadi terang, menjadi alat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Saatnya kami siapkan hati kami saat ini untuk mendengar suara-Mu. Dan kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan hidup kami, sanggup memperbaharui roh kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku, berkati hidupku. Panggil namanya Yesus. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hati kami, pulihkan hatiku. Yesus Tuhan, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Amin. Oh, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan-Mu,
menyembahmu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dan saat ini Tuhan, kami izinkan Engkau bertahta dalam kehidupan setiap kami. Lewat firman-Mu Tuhan, mengubahkan setiap kami. Thank you Lord Jesus. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita telah memasuki minggu kedua di bulan Desember, yang berarti setengah bulan lagi kita akan tinggalkan tahun ini dan kita akan masuk ke tahun yang baru. Dan biasanya pada waktu kita mau memasuki tahun yang baru, semua orang akan membuat yang namanya resolusi, saudara. Resolusi adalah suatu keputusan, suatu tekad, suatu niat yang akan kita lakukan di masa ke depan. Dan kalau kita perhatikan, biasanya resolusi ini berpusat kepada diri sendiri, saudara. Yaitu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di tahun depan. Misalnya seorang karyawan rindu untuk memiliki gaji yang lebih tinggi lagi, saudara, di tahun depan. Dan misalnya banyak orang yang belum punya rumah, resolusinya tahun yang baru adalah memiliki rumah, memiliki kendaraan. Pokoknya semuanya, saudara, berpusat kepada diri sendiri dan berpusat pada kenikmatan hidup kita, saudara. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa kira-kira hal apa di tahun ini yang sudah banyak berubah dari dalam hidup kita, saudara? Apakah ada banyak perubahan yang dulunya kita punya karakter yang mungkin kurang baik, saudara? Tapi selama 1 tahun ini kita telah belajar, maka ada karakter-karakter baru yang baik yang muncul dalam hidup kita. Dan hal-hal buruk yang pernah kita lakukan itu mulai kita kurangi atau malah mungkin kita hilangkan. Atau jangan sampai sebaliknya, saudara. Selama 1 tahun ini, yang dulunya mungkin kita melakukan banyak kebaikan, memiliki karakter yang sangat baik, tapi setahun ini ada banyak yang telah berubah sehingga karakter-karakter yang tidak baik itu ada dalam hidup kita. Hal yang baik berkurang, tapi hal yang buruk bertambah dalam hidup kita. Dan pernahkah kita berpikir, saudara, pada waktu kita akan menutup
tahun yang lama dan masuk ke tahun yang baru, kita merenungkan kehidupan kita. Kita berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apa yang kira-kira Tuhan mau saya lakukan dalam hidup ini. Sama-sama saat ini kita mau belajar saudara, supaya resolusi yang kita miliki bukan tentang diri kita lagi, tapi resolusi yang kita miliki biarlah semuanya itu tentang Tuhan. Ini adalah resolusi tentang kekekalan saudara, tentang hal-hal yang tidak bisa hilang. Kalau resolusi tentang kenyamanan hidup yang biasa kita susun pada waktu kita memasuki tahun yang baru, saudara, semuanya itu hanya semu, semuanya hanya sementara dan akan hilang kapan saja. Tapi marilah kita sama-sama saat ini belajar untuk memiliki resolusi kekekalan dalam kehidupan kita, yaitu berbicara tentang hal-hal surgawi, hal-hal yang tidak akan pernah hilang dalam hidup kita saudara. Bahkan hal-hal yang Tuhan rindukan ada di dalam kehidupan kita menjadi seperti Kristus. Matius 6 ayat 31-33 berkata demikian saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, pernahkah kita merenungkan dalam kehidupan ini? Pada waktu kita mau meninggalkan tahun yang lama, masuk ke tahun yang baru, kira-kira hal apa yang Allah rindukan supaya kita bisa lakukan dalam kehidupan kita selama kita ada di bumi ini saudara. Sehingga pusat daripada resolusi kita itu bukan tentang diri kita. Sebenarnya resolusi-resolusi yang kita buat saudara, hampir kebanyakan berbau tentang kenyamanan hidup dan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Karena apa? Sebenarnya pada waktu kita menatap masa depan, kita kadang-kala suka khawatir saudara. Kita takut. Apa yang akan terjadi ke depan kita gak pernah tahu. Karena itu kita mempersiapkan diri kita sedemikian rupa supaya kehidupan kita tidak mengalami kesulitan di waktu ke depan. Tapi dikatakan firman Tuhan saudara, luar biasa, mengingatkan setiap kita, jangan pernah khawatir akan hari esok. Bahkan semua hal kenyamanan hidup itu semua dicari oleh bangsa-bangsa, oleh orang lain yang tidak mengenal Allah. Nah saudara, kalau kita memiliki resolusi yang hanya berpusat di dalam diri kita, hidup kita saja, kenyamanan hidup kita saja saudara, maka apa bedanya kita dengan orang dunia? Disinilah letak perbedaan kita. Orang dunia boleh memiliki resolusi yang berpusat kepada dirinya sendiri, kepada kenyamanan kehidupannya. Tetapi saat ini kita sebagai anak Tuhan saudara, kita harus mencari kebenaran, mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Berarti resolusi kita harus diubah menjadi resolusi kekekalan. Karena resolusi yang kekal ini saudara, berbicara tentang hal-hal surgawi saudara. Dan hal ini tidak akan pernah bisa hilang. Resolusi manusia, resolusi dunia ini semua sementara, bisa hilang. Tetapi resolusi yang berbau dengan kekekalan, berbau surga, berbau dengan Allah, yang Allah inginkan dalam hidup ini, itu yang tidak akan pernah hilang sampai kapanpun saudara. Sama saudara, seperti kami pada waktu kami mau meninggalkan tahun yang lama ini, biasanya kami dianjurkan untuk medical check up saudara. Kita harus tahu keadaan tubuh kita tuh seperti apa. Karena pada waktu tahun sebelumnya saya menderita satu penyakit yang tidak pernah saya ketahui saudara. Karena saya tidak pernah cek ke laboratorium saudara. Jadi saya tidak pernah tahu keadaan darah saya, keadaan tubuh saya itu apakah sehat, apakah tidak saudara. Begitu dicek di laboratorium saudara waktu tahun lalu, ternyata orang bilang rapotnya merah. Hasilnya itu kurang baik. Sehingga selama 1 tahun ini saudara, kami melakukan perbaikan kehidupan, perbaikan gizi, perbaikan pola tidur, istirahat, dan juga olahraga. Sehingga keadaan tubuh kami saudara menjadi sehat. Tidak ada lagi hipertensi,
tidak ada lagi kolesterol tinggi, tidak ada lagi gula yang tinggi saudara. Ini medical check up. Dan ini sungguh sangat baik sehingga kita bisa tahu keadaan jasmani kita. Nah saudara, saat ini sebelum kita meninggalkan tahun yang lama ini, sama-sama kita mau spiritual check up saudara. Nah ini kita bisa ngecek keadaan spirit kita, keadaan kerohanian kita saudara. Apakah ada hal-hal yang masih kurang? Apakah ada hal-hal yang perlu ditambahkan, perlu diperbaiki? Nah kita harus merenungkan hal ini. Sehingga saya katakan dari awal tadi, resolusi kita pada waktu menghadapi tahun yang baru ini bukan resolusi yang berpusat pada diri kita atau kenyamanan hidup. Tapi ini adalah resolusi kekekalan. Bagaimana spirit kita, bagaimana kerohanian kita bisa diperbaharui. Sehingga hal itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita saudara, bisa digenapi di tahun yang baru nanti. Filipi 3 ayat 10 berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, di dalam ayat ini ada kata mengenal Dia. Dan saya melihat di dalam bahasa aslinya saudara dikatakan mengenal adalah ginosko, yang artinya adalah to be taking in knowledge, to learn, to know. Berarti saudara, kita sebagai umat Tuhan, kalau kita disebut untuk mengenal Tuhan, itu bukan hanya kita datang ke gereja dan kita bilang, ya saya tahu, saya kenal Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Bukan cuma nama saudara, tapi dikatakan mengenal ini, kita punya pengetahuan, kita punya knowledge tentang Allah, tentang Tuhan. Bahkan to learn saudara, kita harus mau punya hati yang mau belajar. Berarti ada satu action, ada satu aksi dari hidup kita. Kita harus jadi umat Tuhan yang cerdas. Bukan hanya menerima firman dari orang lain saja. Bukan hanya mendengar firman Tuhan dari para hamba-hamba Tuhan saja. Bukan berarti tidak boleh saudara. Sangat boleh. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau kita mengenal Dia. Kita mau mempelajari saudara firman Tuhan secara pribadi. Setiap kita memiliki Roh Kudus. Berarti pada waktu kita mau membaca firman Tuhan, mungkin awalnya kita tidak mengerti saudara. Tapi pada waktu kita minta tuntunan Roh Kudus, Dia akan membukakan kita banyak sekali pengertian akan firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengenal Dia secara dalam saudara. Jadi kata mengenal di sini jauh lebih dalam. Kita harus jadi umat yang suka belajar akan firman Tuhan. Supaya kita bisa mengerti sifat Allah, karakter Allah, cara kerja Allah dalam hidup kita itu bagaimana. Kita bisa mengerti. Bahkan kita juga saudara tidak terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang keliru. Pengajaran-pengajaran yang kelihatannya rohani tapi sebenarnya tidak rohani. Dari situlah kepekaan kita akan dipertajam saudara. Lalu dikatakan mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, kuasa kebangkitannya ini berbicara tentang apa? Dalam bahasa aslinya dikatakan anastasis, yaitu moral recovery atau saudara spiritual truth. Selain kita harus mengenal Dia saudara, kita harus mempelajari Dia, mempelajari Allah kita. Dikatakan bahwa kita juga harus mengalami kuasa kebangkitannya. Kita harus mengalami yang namanya moral recovery, pemulihan moral kita. Kita tahu tidak ada satu orang pun dalam dunia ini yang suci benar-benar saudara. Semua telah jatuh dalam dosa dan seharusnya kita binasa. Tapi di bulan ini, bulan Desember ini kita memperingati. Sebentar lagi kita akan memperingati hari Natal, kelahiran Yesus. Dia menebus kehidupan saya dan saudara. Tujuannya untuk apa? Supaya moral kita kembali dibenarkan. Kita di reset ulang saudara. Seperti pada waktu firman Tuhan yang kami sampaikan di saat menyembah beberapa waktu lalu saudara. Bahwa kita ini akan dikembalikan ke rancangan yang semula. Spiritual truth,
moral recovery, saudara. Sehingga yang namanya dosa yang ada dalam hidup kita, kita bisa kalahkan. Kita bisa matikan hal itu. Dan kita bangkit, saudara, bersama dengan kuasa Tuhan, menjadi manusia yang baru. Nah, ini adalah maksud daripada ayat yang kita baca tadi, saudara. Sehingga, saudara, kehidupan kita nantinya akan menjadi kesaksian yang efektif bagi banyak orang. Sehingga kesaksian kita itu bukan hanya sekedar memberitakan firman Tuhan, saudara, tetapi lewat hidup kita yang sudah diubahkan. Yang dulunya tadi kita jahat, saudara, penuh dengan dosa, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi pada waktu ada Yesus masuk dalam kehidupan kita, adanya satu perubahan dalam hidup kita, sehingga orang lain bisa melihat bahwa Allah mengubahkan kehidupan setiap kita. Dan saya mau katakan, itu adalah kesaksian yang sangat efektif bagi banyak orang. Tanpa kita harus berkhotbah dengan lantang, tanpa kita harus berkata besar, saudara, tentang firman Tuhan. Orang cukup dengan melihat gerak-gerik kita, kehidupan kita yang penuh dengan kasih, yang telah diubahkan menjadi baru. Orang akan mengerti dan orang akan mengenal Yesus lewat cara hidup kita, saudara. Lebih mudah percaya mana, saudara? Jika ada satu orang yang belum percaya kepada Tuhan, lalu ada seorang pencuri yang masih melakukan pencurian, dia masih melakukan perbuatan jahat, tapi dia bersaksi akan firman Tuhan ini kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Dikatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah karena Allah itu penuh dengan kasih. Orang yang dikhotbahin tidak akan percaya, karena dia belum melihat bahwa kehidupan dia baik, saudara. Tapi saudara, tanpa kita berkhotbah kepada orang lain, kalau dulunya ada seorang pencuri, tetapi setelah bertemu Tuhan, pencuri ini diubahkan. Yang tadinya mencuri, dia tidak mencuri lagi, tapi dia memiliki kasih. Bahkan dia bisa memberikan hartanya kepada banyak orang, menolong orang. Saudara, tanpa orang ini berkhotbah, orang yang belum mengenal Tuhan, mereka akan diubahkan, mereka akan dibukakan, saudara, karena kehidupannya yang telah diubahkan. Jadi kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang efektif, kesaksian bagi banyak orang. Bukan sekedar apa yang kita katakan, tapi apa yang kita lakukan, saudara. Selanjutnya, saudara, dikatakan dalam ayat ini, dan persekutuan dalam penderitaannya. Di dalam bahasa aslinya, saudara, persekutuan itu dikatakan dalam kata koinonia, yang artinya bermitra dengan Allah secara roh di dalam penderitaannya. Penderitaan di sini bukan secara fisik, saudara, tetapi melainkan penderitaan secara emosi. Artinya, saudara, kita akan mengalami masa-masa di mana hati kita, batin kita ini disakiti oleh sesama kita, seperti halnya Kristus selama dia berada di dunia ini. Dia dihina, dia difitnah, dia hidup dalam kemiskinan. Semuanya itu, semua penderitaan sudah dilalui oleh Kristus. Oleh sebab itu, saudara, kita sebagai kawan rekan sekerjanya Allah, kita juga harus menderita bersama-sama dengan dia. Mungkin di dalam kehidupan kita tidak lagi merasakan penderitaan secara fisik, ya, dicambuk atau dipukul, ditusuk, tidak ya saudara, tapi lebih kepada hal-hal yang batiniah, yaitu mungkin ada orang di samping kita, saudara kita, rekan kerja kita, yang menghina kita, merendahkan kita, akibat dari kita mengikut Yesus. Tidak sedikit orang yang mengikuti Kristus saat ini itu dihina, saudara. Banyak yang bilang, kenapa kamu harus ikut Yesus? Padahal ikut Yesus itu harus menderita. Sudah tahu menderita, kenapa kamu justru ikuti? Kata-kata yang seperti itu cenderung menyakiti hati kita. Tapi saudara, jika kita bisa bertahan di dalam penderitaan tersebut, kita akan disebut sebagai rekannya Allah, mitranya Allah, saudara. Nah, saudara, hal ini juga tentang penyangkalan diri, saudara. Misalkan,
ketika kita punya anak, anaknya ini sulit diatur, membangkang, tidak hormat pada orang tua. Kita sebagai orang tua pasti akan merasakan sakit hati. Tapi kita harus bisa sabar dalam menghadapinya, saudara. Ini yang disebut dengan penyangkalan diri. Kalau kita cenderung memiliki karakter yang tidak sabaran, pasti Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang membuat kita tidak sabaran. Nah, di situ apakah kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar daripada sebelumnya? Ini berbicara tentang meninggalkan manusia lama, karakter manusia lama kita tinggalkan, digantikan dengan karakter yang baru, yaitu karakternya Yesus yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan buah roh, damai sejahtera, sukacita. Itu yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Lalu saudara, dikatakan di ayat ini, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Menjadi serupa dikatakan being conformed, yang artinya menyesuaikan ke bentuk yang sama seperti Kristus. Tuhan menghendaki kita semua umat manusia itu sempurna, seperti Tuhan yang juga sempurna. Jadi saudara, tidak ada alasan lagi bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna, jadi kita sah-sah aja untuk melakukan dosa. Tidak, saudara. Yesus sudah mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita, sehingga dia meneladankan banyak hal di kehidupan manusia, agar kita sebagai manusia yang tadinya cacat, yang tadinya rusak, bisa dikembalikan lagi keadaannya seperti semula, seperti di awal Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, yaitu manusia yang sempurna. Maka dari itu, kita harus berjuang sekuat tenaga. Dengan kekuatan Roh Kudus kita harus mau untuk menjadi sempurna, yaitu mematikan kedagingan kita, meninggalkan keduniawian kita, mengubahnya dengan konsep kekekalan. Dan hidup saudara akan menjadi kesaksian bagi banyak orang apabila kita sudah berubah, apabila kita sudah diubahkan dengan konsep kekekalan, maka banyak orang akan melihat bahwa engkau adalah terang. Seperti Yesus yang telah turun di dalam dunia ini, dia menjadi saksi pertama yang memberikan kita contoh bagaimana hidup di dalam kasih dan kebaikan. Dan di kalimat yang selanjutnya dalam ayat ini dikatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah saudara, beroleh kebangkitan di bahasa Inggris dikatakan a rising up and out, resurrection. Ini artinya saudara, kita akan dibangkitkan, kita akan keluar dari manusia yang lama, mengenakan manusia yang baru. Tetapi saudara, kita terlebih dahulu harus mematikan manusia lama kita, mematikan keduniawian kita saudara. Setelah manusia lama kita mati, maka kita akan mengenakan manusia yang baru. Kita akan memiliki mindset yang baru, paradigma yang baru, dan kehidupan yang baru. Oleh sebab itu saudara, apabila kita sudah meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru sekarang ini, sesungguhnya kekekalan itu dimulai pada saat ini saudara. Bukan nanti setelah kita meninggal, enggak, tapi dimulai dari saat ini ketika engkau meninggalkan manusia lamamu di dunia ini. Mari saudara, sebelum kita meninggalkan tahun yang lama ini dan memasuki tahun yang baru, kita harus memiliki resolusi yang kekal saudara. Kita bisa mengganti resolusi yang lama, resolusi duniawi dengan resolusi yang kekal. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu.
Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku, ajar aku, Yesus, Yesus Tuhan. Ini yang kami pinta ya Tuhan, ajar setiap kami, agar kami bisa mengerti setiap firman dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Katakan saudara, ajar aku Tuhan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku, ajar aku Tuhan, oh, jalan dalam terang-Mu. Oh, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Tuhan, ajar aku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ajar aku, ajar aku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ajar aku Yesus, ajar aku. Yesus Tuhan.